Hari ini kita mendengar orang-orang terdekat kita sudah mulai kena COVID, teman-teman sekalian. Ya, ada bahkan di keluarga besar kita atau di keluarga inti kita. Makanya saya hari ini pengen berbagi tip, berbagi pengalaman, testimoni bagaimana agar kita ketika ada saudara kita, sahabat kita, netelan kita yang kena COVID, tolong nanti di-share ya, tolong nanti di-share biar mereka bisa sukses melawan COVID-19. Teman-teman sekalian, yang pertama ya, ketika orang dengan COVID-19 dengan gejala, biasanya ya dokter itu menyarankan untuk setelah terkonfirmasi positif, maka dokter biasanya menyarankan untuk melakukan foto torak ya, foto torak, ronsen paru ya. Biasanya yang biasa-biasa adalah ronsen paru. Kalau yang lebih detail itu adalah CT scan paru. Untuk apa? Untuk memastikan apakah paru-parunya itu dalam keadaan baik atau tidak ya. Paru-parunya itu terinfeksi, tergigit sama COVID atau tidak. Nah, teman-teman sekalian, qadarullah saya kemarin ketika terkonfirmasi positif COVID, kedua paru saya itu terinfeksi sama COVID-19, sehingga berdampak kepada batuk dan sesak nafas ya, batuk dan sesak nafas. Yang ketiga, saturasi oksigen ya, kadar oksigen dalam darah itu menjadi berkurang. Nah, teman-teman, saya sampaikan ya, tolong sampaikan ke semua orang. Hari gini kita semuanya harus punya oximeter di rumah ya. Ya, ini bukan iklan oximeter ya, tapi saya sarankan untuk kondisi saat ini teman-teman semuanya punya oximeter di rumah. Kadar oksigen dalam darah kita ya, rata-rata normalnya itu adalah 97 ya. SpO2-nya itu 97, 98. Kemarin anak saya nyoba ya, bagus banget. Itu anak kecil, udah kalau nggak ada Kak. Anak kecil nyoba itu bisa sampai 99 ya, kadar oksigennya dalam darah itu bisa sampai 99 ya. Itu berarti sehat banget. Kadar oksigen dalam darahnya berarti banyak banget ya. Fungsi parunya berarti sangat maksimal ya. VO max parunya berarti sangat maksimal. Oke Kak, nggak apa-apa ya. Diket aja segini. Oke, sangat maksimal. Nah, teman-teman sekalian, saya sarankan hari gini teman-teman punya oximeter itu bentuknya kecil ya. Tangan kita, jari-jari kita masukkan ke oximeter itu, nanti alat kecil oximeter itu nanti menunjukkan, maju dikit Kak, menunjukkan menunjukkan kadar oksigen dalam darah. Normalnya itu adalah 97, 98. Paling sedikit itu harus 95. Berarti kalau di bawah 95 ya, 95, 94, 93, 92, apalagi kurang dari 90, berarti kadar oksigen dalam darah itu berarti sangat kurang. Efeknya itu orang berarti sesak napas. Makin saturasi oksigennya itu makin ke bawah ya, di bawah 90, itu berarti sudah ngos-ngosan luar biasa. Biasanya kalau di bawah 90, mungkin kita sering mendengar ada teman atau saudara kita yang dipasang ventilator. Itu biasanya kalau saturasinya 80-an atau di bawah 90. Nah, teman-teman sekalian, saya kemarin saturasi oksigen saya itu di bawah 95 ya. Waktu masuk ke rumah sakit dicek itu sudah agak lumayan aja, itu masih 92, sekitar 90-an ya, 90 sampai 92 saturasi oksigen saya. Sehingga secara tidak sadar ternyata saya itu sesak napas ya, sesak napas, ngomong terbata-bata, cuman satu kata, dan nggak punya nggak punya tone, nggak punya kekuatan ngomong kenceng, ini nggak bisa, ngomongnya pelan-pelan. Dan kalau ngomong
sedikit-sedikit akan cenderung ke batuk, nanti sesak. Jadi ini satu paket kayak lingkaran setan ya. Batuk, sesak napas tambah batuk begitu. Nah, teman-teman sekalian, hari ini saya akan berbagi tip. Nanti saya akan lanjutkan terus ya, sampai beberapa episode ya. Bagaimana caranya kita sembuh dari COVID ini harus disampaikan, harus di-share ke teman, saudara, di Facebook, di WA, biar dapat info yang jelas bagaimana caranya agar kita bisa sembuh dari COVID. Nah, teman-teman sekalian, salah satu cara itu adalah postural drainase. Ya, postural itu adalah posisi tertentu, drainase itu adalah melakukan usaha untuk mengalirkan cairan. Nah, kenapa harus kita alirkan cairan ini? Ternyata teman-teman sekalian, semua orang yang terpapar COVID itu muncul namanya rongki ya. Paru-parunya istilahnya kalau orang awam itu bilangnya paru-paru basah ya, paru-parunya basah. Emang paru-paru kering apa basah ya? Paru-parunya basah ya. Pneumonia adalah rongki atau paru-parunya itu kerendam cairan. Jadi kalau paru-parunya itu kerendam cairan, maka posisinya itu sangat dianjurkan, sangat dilarang atau sebisa mungkin itu bukan posisi tiduran ya. Kalau kita posisi tiduran terus, terlentang terus, maka paru-paru karena pneumonia itu paru-parunya jadi kerendam. Nah, kemarin sudah sedikit saya sampaikan, seperti saya kemarin hasil ronsen itu ada kabut putih di paru-paru saya. Di paru-paru saya ada rongki ya, paru-paru basah. Terlihat ketika foto toraks ronsen itu ada gambaran putih ya, spot putih di paru-paru. Nah, kemarin Dr. Zaidul Akbar juga menyampaikan, makin orang ini terinfeksi oleh COVID itu paru-parunya itu penuh dengan spot-spot putih ya, spot-spot putih sehingga paru tidak bisa kembang kempis ya, tidak bisa bekerja maksimal, VO max parunya itu menjadi berkurang. Nah, teman-teman sekalian, maka cara yang paling efektif itu adalah bagaimana cara mengeluarkan riak ya, sputum yang ada di paru-paru. Nah, karena makin merendam, fungsi paru makin nggak maksimal, tidak bisa memompa dan menyedot oksigen ya dengan maksimal. Nah, teman-teman sekalian, ini juga satu paket. Kalau kita tanpa aktivitas, tiduran terus karena sakit, tanpa gerak, itu berarti paru-paru dia cuman mengembang begini-begini aja. Ya, cuman mengembang begini-begini aja. Nggak bisa mengambil oksigen dengan maksimal. Kalau orang tanpa aktivitas ya, cuman tiduran, nggak ada aktivitas, nggak ada duduk, nggak ada exercise, nggak ada gerakan, dia paru-parunya cuman mengembang sedikit sekali. Nah, ini jadi satu paket. Karena kena COVID, karena sesak napas, karena dia tiduran lama, maka paru-paru tidak bisa bergerak maksimal. Yang kedua, karena rongki tadi ya, karena sputum tadi, jadi paru tidak bisa maksimal. Dan konon ceritanya sputum yang ada di paru itu dia lengket seperti lem ibon, sehingga susah banget untuk dikeluarkan. Nah, ini kalau nggak bisa dikeluarkan, paru-paru makin tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, makanya salah satu jalan adalah bagaimana melakukan usaha untuk mengeluarkan cairan yang ada di paru itu dengan melakukan positioning ya, positioning. Nah, positioning yang paling bagus untuk pasien COVID itu adalah bukan terlentang ya, bukan terlentang, karena yang diserang COVID itu biasanya di bagian belakang, paru belakang ya, di bagian belakang ya, di bagian belakang. Kemudian
di bagian samping, biasanya di bagian belakang, di bagian samping. Nah, teman-teman sekalian, yang harus dihindari adalah tidur terlentang dalam posisi terlentang dalam waktu yang lama. Nah, diusahakan itu adalah dengan melakukan proning. Proning itu adalah tidurnya dengan tidur tengkurap, ya, tidur tengkurap. Nah, teman-teman sekalian, sambil jalan, ya, mungkin saya akan kasih tahu gimana caranya proning, ya, gimana caranya proning. Ya, sini Kak. Kalau tiduran begini, ya, tiduran begini, sini Kak. Nah, tiduran begini, ini adalah tiduran yang kurang bagus karena punggung belakang itu tertekan sama badan kita. Nah, bagus kalau orang yang COVID itu posisinya boleh miring begini. Nah, miring itu kasih bantal di sini ya, kayak begini. Ya, bisa miring begini. Biar apa? Biar punggung sini dia bisa tidak ada tekanan sehingga memudahkan paru untuk melakukan kembang kempis. Nah, kalau capek kayak gini biasanya bisa sekitar 2 jam. Ya, meskipun juga kerasa banget kemarin waktu saya di rumah sakit, di ruang isolasi, itu pinggang juga jadi pegel-pegel, makanya dikasih sanggaan bantal begini. Ya, ada kaki, coba lihatin sini Kak. Kaki begini ya. Kita bisa taruh tangan di sini, bisa leluasa untuk bernapas, atau kita miring ke sini. Ya, kalau capek 2 jam lagi miring ke sini. Ya. Sama posisinya seperti ini, tangan bisa posisi begini. Nah, kita bisa peluk bantal begini, atau kalau biar nggak lega, nah posisinya seperti ini. Nah, bisa miring kiri, bisa miring kanan, atau bisa posisi tengkurap. Ya, kalau bisa mungkin lebih bagus kalau punya bantal leher itu. Tapi kalau nggak punya bantal leher, bisa seperti ini. Ya. Bisa posisi seperti ini. Nah, ini bantalnya ditekuk seperti huruf U begini, ya. Kemudian kepala kita masukin ke sini. Nah, dengan begini paru-paru akan lebih mudah untuk lebih mudah untuk ambil oksigen, keluarkan oksigen, terutama di paru-paru belakang. Nah, posisi ini bisa dilakukan per 2 jam ya. 2 jam tengkurap, 2 jam miring kiri, 2 jam miring kanan. Nah, ini nyaman kalau begini. Nah, tangan bisa pegang begini ya. Pakai bantal, kalau nggak ada bantal leher pakai seperti ini. Kalau di Amerika itu sampai mau dibikin tempat ya, kayak orang mau bekam itu loh ya. Kalau ada orang bekam itu kan begini nih, ada bolongannya segini biar napasnya biar agak lega. Nah, teman-teman kalian, caranya seperti itu ya, caranya seperti itu. Dan kalau badan sudah agak enakan ya, agak enakan, maka agar kita bisa mengeluarkan cairan itu, kita diminta untuk melakukan proning ya, seperti ini. Melakukan proning seperti ini. Ya. Proning seperti ini dalam posisi yang lama. Nah, balik sini lagi. Dalam posisi yang lama. Nah, sebelumnya teman-teman, biar bisa ngencerin dahak yang ada di paru-paru, maka direkomendasikan untuk minum coba Jayabat ya, untuk minum minuman-minuman yang bisa merangsang ya cairan-cairan yang ada di paru-paru untuk bisa keluar. Nah, disarankan pasien COVID itu untuk minum
minum air putih itu cukup banyak ya. Minum air putih yang banyak. Nah, yang kedua itu bahkan orang-orang bule yang ada di Amerika ya, kemarin mungkin banyak sharean dokter yang jaga di ICU ya di Amerika, bahkan orang-orang non-muslim pun ternyata mereka meyakini ya Tibun Nabawi, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang manfaat dari jahe. Manfaat dari jahe ya, manfaat dari jahe. Minum jahe ya, minum jahe, kemudian minum habatus sauda. Jahe habat. Minum jahe dan habatus sauda ya, minum jahe sama habatus sauda. Ini harus di-share ya. Jadi minum jahe dan habatus sauda itu ternyata bisa untuk pengencer dahak ya, sputum yang ada di paru-paru. Nah, sebelum melakukan proning postural drainase untuk ngeluarin sputum yang ada di dahak tadi, maka sebaiknya sebelum melakukan aktivitas cara untuk mengalirkan cairan yang ada di paru ini, pasien COVID minum air putih dulu yang banyak ya, biar bisa membantu pengeluaran cairan yang ada di paru-paru. Yang kedua, disarankan ya Tibun Nabawi itu minum jahe habat ya. Ingat ya, minum jahe habat ya, minum jahe habat. Ya, minum jahe habat. Ya. Nah, ini salah satu contoh kalau yang nyari jahe habat susah-susah ya, mesti harus becek-becek jahe, manasin jahe di sangrai, kemudian harus digeprek, tambah habatus sauda. Nah, ini sudah ada produk-produk kayak begini ya, produk jahe habat. Nah, ini disarankan diminum untuk pasien COVID ya, diminum untuk pasien COVID. Ini ada produk dari Princess Amira ya, Princess Amira. Sudah ada jahe habat. Memang kalau teman-teman lihat share-sharean dokter yang di IGD menyarankan minum ini, ternyata Masya Allah ya, Tibun Nabawi yang luar biasa. Saya sudah testimoni juga ya, kebetulan berinteraksi dengan COVID, dan kita sudah coba, ini ternyata sangat membantu untuk mengeluarkan sputum ya. Ini, jadi minum jahe habat ya, sebelum kita lakukan cara untuk mengeluarkan sputum, minum air putih yang banyak, kemudian minum jahe habat ya, panas-panas ya, panas-panas, minum jahe habat. Ini juga bagus banget kalau dicampur dengan lemon ya, jahe habat lemon, panas-panas ya, panas-panas, anget-anget kita minum. Nah, setelah kita minum, teman-teman sekalian, kita latihan untuk latihan pernafasan atau chest exercise. Nah, latihan pernafasan orang COVID itu biasanya ambil napasnya ya, ada ekspirasi, niup, ada inspirasi, ada ekspirasi, ada inspirasi ya. Ketika kita in, saya kemarin waktu di foto torak suruh ambil nafas, itu kagak bisa, cuman gini dong. Udah, jadi ins ya, ambil nafasnya itu dangkal sekali ya. Saya ulang ya, ambil nafasnya itu dangkal sekali, dan kita cenderung nggak bisa nahan napas ya. Kalau ini saya alhamdulillah sudah sehat hari ini. Kita bisa ambil nafas ya, ambil nafas itu bisa maksimal kayak gini, bisa tahan sampai 10 kali hitungan. Saya coba lagi. Bisa 10 hitungan, kemudian saya bisa tiup maksimal.
Itu kalau sehat, bro. Kalau sehat. Kalau kemarin kena COVID, ambil nafasnya gitu, pendek-pendek. Ambil nafas, pendek, tahan, pendek, tiup, pendek. Makanya respiratory rate-nya ya, rata-rata pernafasannya setiap menit itu jadinya jadi tinggi. Itu sesak namanya. Nah, sekarang saya mau berbagi tip gimana caranya latihan pernafasan. Bukan latihan pernafasan Wing Chun ya ini ya, bukan. Tapi latihan pernafasan namanya deep breathing ya. Pernafasan dalam ya. Pernafasan dalam adalah pernafasan perut ya, pernafasan perut. Caranya begini. Caranya kita duduk tegak begini. Nah, tangan kita yang satu itu ditaruh di perut di sini, yang satu ditaruh di dada. Caranya sebelum kita ngambil nafas, kita kempesin dulu perut. Ini kan perutnya kembung nih, ya kita keluarin dulu. Nah kayak gini. Ini kembung, ini kempes. Deketin nggak? Ya, ini kembung, ini kempes. Nah caranya adalah sebelum kita ambil nafas, perut kita kempesin, kemudian ambil nafas dalam-dalam pakai hidung, mulutnya mingkem ya, mulut mingkem, ambil nafas lewat hidung. Nah, perutnya yang tadinya kempes itu dikembungin ya, kayak gini, 1, 2, 3. Nah ini harus latihan kayak begini biar apa? Biar paru-paru bisa melakukan kembang kempis dengan bagus ya, kembang kempis dengan bagus. Nah pertama tadi apa? Minum air putih yang banyak. Yang kedua minum jahe, habatus sauda sama lemon ya, jahe, habat, lemon. Yang ketiga melakukan latihan pernafasan. Nah selanjutnya itu kita melakukan namanya ekspansi torak. Latihan kayak begini ya, karena orang kena paru-paru itu cenderung kayak begini, cenderung kayak begini ya, cenderung bongkok kayak gini. Maka harus kita lawan dengan apa? Dengan melakukan mobilisasi sekitar bahu sini, mobilisasi sekitar bahu. Jadi saya di rumah sakit kemarin udah lewat dari kritis 3 hari, saya melakukan aktivitas kayak begini ya, ke depan 10 kali ya, ke belakang 10 kali. Tolong nanti dibagi sama pasien-pasien yang COVID sedang pemulihan ya, 10 kali ke depan, 10 kali ke depan, ke belakang. Wah ini ketika kemarin lewat dari masa kritis itu udah capeknya luar biasa. Nah yang kedua, latihan ke samping gini sambil ambil nafas ya, biar dadanya dibusungkan ya, ngambil oksigen. Makanya kalau orang lagi ambil senam terakhir ya, pendinginan itu nggak ada yang begini, yang ada apa semuanya begini, dadanya dikembangin gini, yang ada apa posisinya begini. Nah dadanya kita kembangkan, latihan begini 10 kali ya, latihan begini 10 kali, latihan begini 10 kali. Juga latihan angkat tangan ke atas kayak begini, meskipun kayaknya kecil kayak gini buat pasien COVID ketika masih di rumah sakit. Oh ini beratnya luar biasa, beratnya luar biasa ya, 10 kali. Nah ini dilakukan 3 kali sehari, pagi ya, setelah bangun tidur, sebelum sarapan atau setelah sarapan, siang hari dikit-dikit, kemudian sore hari juga kita lakukan ya. Nah latihan memobilisasi tulang belikat ini ya, paru-paru ini biar biar relax ya, biar relax. Nah teman-teman sekalian, ini yang dilakukan di rumah sakit ya, setelah dokter melihat bahwa kita sudah mulai ada pemulihan. Nah, alhamdulillah saya kemarin dirawat, kata dokter biasanya kalau kasusnya kayak saya ini rata-rata 3 minggu katanya.
Alhamdulillah kemarin ternyata daya tahan saya cukup bagus. Alhamdulillah diberikan kenikmatan oleh Allah. Saturasi oksigen saya setelah dibantu sama oksigen, ya, selang oksigen itu dalam waktu 2 jam naik ke 97-98. Alhamdulillah kritis 3 hari. Setelah 3 hari alhamdulillah sudah mulai bisa duduk, sudah mulai bisa aktivitas sedikit-sedikit lah, kecil-kecil yang tadi saya sampaikan. Nah, maka teman-teman sekalian, kalau kita muslim, ya, saya daripada ambil nafas tiup begitu terus, makanya setelah lumayan bagus, yang tadinya saya nggak bisa tilawah karena sesak nafas, maka setelah itu saya coba untuk ambil nafas, ya, kemudian tahan, saya ngaji, ya, baca Quran, maka Quran itu disebut oleh Allah adalah syifa. Maka salah satu cara obat yang paling bagus untuk orang COVID itu adalah membaca Al-Quran. Ya, sekalian apa? Bukan hanya keluarnya lantunan Al-Qurannya itu juga pahala luar biasa. Tapi di situ juga ada proses terapi yang luar biasa, ya, adalah vibrasi, getaran. Jadi kalau kita ngomong misalkan, apalagi kalau banyak gunahnya, Alhamdulillahilladzi ya, kalau misalkan ada dengung, anzala ala abdihil kitab, anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyung. Dengung-dengung ini ada vibrasi. Nah, ini penting, ini ada vibrasi di dada, ya. Liyundhira ba'san sadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Nah, saya latihan membaca Quran jadinya, latihan pernafasan. Ambil nafas, alhamdulillah, sampai situ aja udah syukur alhamdulillah tuh. Di hari ketiga saya waktu dirawat itu latihan. Saya berangsur-angsur latihan dari 1 baris kita setengah mati susahnya, alhamdulillah sampai 3 baris. Wah, bahagia banget ketika kita bisa membaca Quran sampai setengah halaman. Masya Allah. Itu makanya yang sekarang sehat, nikmati bacaan Quran antum. Nah, sampai saya bisa, ya, sebelum keluar rumah sakit itu bisa 1 juz lagi, bisa baca 1 juz lagi. Masya Allah, nikmat luar biasa. Jadi caranya itu adalah membaca Al-Quran kita jadikan itu latihan untuk pernafasan. Yang kedua, latihan proning. Nah, setelah kita latihan pernafasan, setelah kita minum jahe habat, kemudian madu, kemudian lemon, maka kita lakukan proning. Proning itu adalah posisi tengkurap tadi, ya. Kemudian setelah latihan proning, biasanya orang COVID itu batuknya batuk kering, batuk tapi kering di sini itu sakit, makanya terjadi nyeri di bahu karena apa? Batuk tapi nggak bisa ngeluarin riak. Nah, ini nih, batuk tapi nggak bisa ngeluarin riak. Makanya ada namanya coach exercise. Coach exercise itu adalah latihan batuk. Nah, setelah kita tengkurap, posisi tengkurap lama gitu, ya, prone lama, maka kita latihan batuk. Latihan batuknya kayak gini. Kalau bagus, aduh, cari batuk beneran gue. Itu bisa apa? Bisa mengeluarkan sputum. Terus sputumnya bisa keluar, dikeluarin. Wah, itu cakep banget. Makanya setelah minum air putih, kemudian minum jahe habat, lemon sama madu, ya, kemudian latihan pernafasan, itu jadi seperti gerak gitu di di paru-paru, kayak ada yang nyangkut sputum tuh kayak digosok-gosok, ya, kalau kayak dipilin-pilin. Jadi kalau mau dikeluarin dipilin-pilin, dikocok-kocok, divibrasi, kita baca Quran. Nah, jangan lupa setelah pasien COVID kalau bisa berdiri, bisa sholat, maka wasta'inu bis sabri was shalah.
wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Maka mintalah dengan sholat. Nah, yang saya lakukan ketika 3 hari lewat dari kritis itu, maka setelah saya sudah bisa sholat, saya sholat masih duduk ya, selama di rumah sakit 7 hari itu duduk. Setelah saya pulang isolasi mandiri, saya sholat posisi alhamdulillah nikmat banget ketika kita berdiri. Maka saya sholat, ya semua sholat kerjain, sholat tahajud, sholat duha, sebelum rawatib, sunnah rawatib itu kita kerjakan semuanya. Dan dilama-lamain ketika kita sujud ya, lebih bermakna daripada kita tengkurap begini lama-lama. Mendingan kita pakai buat sujud. Kita pakai buat sujud ya, sujud lama. Nah kadang-kadang waktu sholat itu kita jadi batuk, nggak apa-apa, alhamdulillah. Nanti ada namanya agitasi, agak batuk-batuk sedikit, nggak apa-apa. Sambil tengkurap kita sujud lama ya, agak batuk-batuk, agak batuk-batuk, agak batuk-batuk. Nanti lagi ya, kalau kita coba ya, rukuk di rokaat pertama 2 kali, rokaat kedua 2 kali, rokaat ketiga 2 kali. Berarti dilakukan dalam waktu bisa 2 kali, bisa 6 kali, bisa 8 kali. Kalau kali 1 hari, Masya Allah, itu kita sudah melakukan latihan postural drainase, prone exercise. Nah setelah kayak gitu, saya biasanya habis sholat itu terus batuk-batuk. Nah makanya kita latihan coach exercise ya. Kalau kita batuk, jangan sembarang batuk. Batuk sering, tapi nggak bisa keluar dahaknya, itu nggak bagus. Dada jadi sakit, sini juga seret, dada jadi nyeri. Makanya orang COVID itu nyeri dadanya itu karena batuk, karena ada gerakan yang namanya, lupa saya dulu jadi terapis ya, seperti apa, cambuk gitu gerakannya, gitu kan. Bukan gerakan yang smooth, tapi gerakan yang Wish Plus. Nah, ingat ya, Wish Plus exercise apa movement. Seperti ditampar gini, jadi dada jadinya jadi sakit, nyeri. Makanya orang COVID nyeri karena apa? Karena batuk itu. Batuk, sering batuk, itu jadi nyeri dadanya. Nah, setelah minum air putih, Chai Habat jangan lupa. Chai Habat ini Princess Samira. Ya, lemon. Produk Samira juga ada. Kemudian madu ya, madu trigona Samira, jangan lupa ya. Kemudian exercise, latihan pernafasan ya, breathing exercise, deep breathing sambil tilawah Quran. Kemudian latihan mobilisasi shoulder, wes mantan terapis coy ya. Latihan fleksi, latihan ekstensi, latihan abduksi ya, latihan apa namanya, lupa saya ini gerakannya, pronasi ya, itu dilakukan. Kemudian sambil kita prone ya, kalau postural drainase orang-orang bule itu ya tengkurap itu, kemudian dilakukan tapping ya, ditepuk-tepuk punggungnya atau dilakukan vibrasi ya, dilakukan vibrasi. Biasanya istri saya suka tapping di sini. Nah makanya yang salah satu dilakukan adalah vibrasi. Vibrasi itu ngasih apa namanya, ngasih getaran ya. Jadi kalau antum itu semuanya tilawah Quran yang guna-guna tadi, mim ba'di nah itu ada di sini, antum bisa pegang di dada ketika kita inna fi khalqis samawati wal ardi. Nah, ketika ada gunnah, berdengung-berdengung, itu semuanya ada vibrasi di apa namanya, paru-paru. Nah itu keren banget. Saya coba, makin kita bisa berdiri, makin sering kita sholat, makin lama sujudnya ya. Kemudian kita latihan coach exercise ya, latihan batuk. Setelah kita sholat batukin aja yang kenceng. Sampai saya waktu itu, mohon maaf ya, di hotel tetangga saya mungkin lagi keberbekan ya, wong Jawa jenenge batuk. Itu apa namanya, bisa segini keluarnya, sputum bisa banyak, pakai tisu buang keluar lagi. Itu nikmat banget. Jadi kalau sputum itu bisa keluar, itu sesak napasnya itu berkurang. Nah ini
tip yang pertama. Nanti masih banyak tip-tip berikutnya bagaimana kita bisa sembuh dari COVID ya. Alhamdulillah angka sembuhnya makin banyak. Tolong nanti bisa di-share ke semua orang biar banyak yang selamat dari COVID. Dan kita hari ini prihatin rumah sakit di daerah mulai penuh ya. Kemarin di Malang kita lihat juga IGD juga penuh. Makanya hindari kerumunan coy. Hindari kerumunan, cuci tangan, pakai masker ya. Jangan lupa protokol kesehatan dijalanin ya. Yang Indonesia hari ini kemarin saya bilang 6.000, sekarang udah 6.600 kemarin terakhir ya. Setiap hari loh, Masya Allah, setiap hari setiap hari. Dan angka COVID di Indonesia juga terus meningkat. Dan hari ini kita juga mendapatkan kabar ya, alhamdulillah jamaah-jamaah kita kemarin Samira Travel, alhamdulillah paling banyak kemarin berangkat selama dibuka tahap ketiga dalam satu kali rombongan kemarin. Alhamdulillah kemarin tanggal 6 sudah pulang, dan tanggal 15 malam tadi sudah sukses melakukan umroh ya, ke tawaf, kemudian syai, sudah semuanya. Dan hari ini kita mendengar kabar ada virus yang lagi mutasi di Inggris, sehingga tadi malam, tengah malam kita dapat kabar penerbangan ya untuk ke Saudi selama 1 minggu ya. Kemarin kita udah bahagia ada pembukaan tahap ketiga. Mudah-mudahan sementara ya, kabarnya sih 1 minggu ditutup lagi teman-teman sekalian. Ini karena COVID ini, makanya tolong ya teman-teman sekalian patuhi protokol kesehatan, hindari kerumunan. Kalau nggak penting-penting banget nggak usah ya. Kemudian kalau dengar saudara teman kita terpapar COVID dengan gejala, tolong share tip-tip di bawah ini agar mereka bisa sembuh. Karena salah satu yang bikin lewat adalah kekentalan darah di mana-mana. Salah satunya adalah sumbatan di peredaran darah di paru-paru. Salah satunya yang bikin sesak, ada saturasi oksigen kurang, itu adalah karena masalah kerja paru yang kurang maksimal, adanya sputum ya, lem yang kuat di paru-paru. Mudah-mudahan teman-teman sekalian info tip ini bermanfaat buat teman-teman Facebook semuanya. Jangan lupa share ya, biar banyak orang Indonesia yang terselamatkan dari COVID-19. Alhamdulillah hari ini atas berkat rahmat Allah, karunia Allah, dan doa-doa dari para teman-teman semuanya, teman-teman dari Samira terutama mendoakan semuanya. Dan alhamdulillah hari ini saya sudah lebih bisa beraktivitas ya, sudah bisa mulai treadmill 30 menit, sudah banyak duduk ya. Saya hari ini bukan di rumah sakit, sudah di rumah, sudah banyak duduk, banyak aktivitas ya, mulai ada yang datang nengokin ya, bisa ketemu, bisa ngobrol-ngobrol, tidak terlalu banyak tidur. Kalau minggu-minggu kemarin saya masih pemulihan, masih ada kadang-kadang greges-greges, itu katanya pasien COVID itu masih lumrah pemulihannya bisa totalnya itu bisa 2 bulan ya. Pemulihannya 1 bulan, pasca pemulihan bisa 1 bulan. Terima kasih atas atensinya, perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi amal soleh buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulia bahagia sejahtera.